Menurut saya, PBNU itu ada kesalahan. Ya. Kesalahan melangkah. Bahwa orang yang mengisbat nasabnya Pak Alwi, justru mereka secara otomatis Pak Idham membatalkan nasabnya Wali Songo. Nah ini otomatis akan bertabrakan juga dengan makalah-makalah pembesar ulama kita Mbak Idham. Nggak takut jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdal muqtasir ar-rajili dawami ni'amih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyih sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'i li khalqih, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel Laskar Sabilillah dan channelnya Mas Hendra ya, Mas Hendra Mas Wijaya channel. Mudah-mudahan dua channel ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuarakan kebenaran, walaupun saat ini masih dianggap kebenaran itu dianggap sebagai sebuah kebatilan. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat ekstrim saya kira terkait dengan masalah batil dan hak yang saat ini sedang berusaha untuk dicampur adukan oleh seseorang, kemudian menjadi sebuah keyakinan bagi banyak orang. Baik Mbak Idham, sehat Mbak Idham? Alhamdulillah sehat. Masih meyakini Pak Alwi bukan dzurriyyatun Nabi Mbak Idham? Abadan. Abadan. Masih meyakini Wali Songo tidak sejalur nasabnya dengan Pak Alwi Mbak Idham? Masih. Masih ya? Yang keras dong suaranya, ini kan lagi promosi yang agak kenceng suaranya Mbak. Udah makan belum Mbak Idham? Berkali-kali tadi ini barusan Mbak Idham makan cilok, jadi agak lemes dia. Seharusnya makan cabenya saja biar tambah kenceng, makan cilok kayak anak kecil. Baik Mbak Idham, saya dengar Mbah Idham menyatakan bahwa orang yang mengisbat nasabnya Pak Alwi nyambung kepada Kanjeng Nabi itu sama dengan membatalkan nasabnya Wali Songo. Betul Mbak Idham seperti itu Mbak Idham? Iya betul. Lah ini kan masyarakat semakin bingung Mbak Idham. Ada yang tetap meyakini habaib Pak Alwi ini bukan dzurriyyatun Nabi. Ada yang mengatakan habaib dzurriyyatun Nabi. Bahkan ada tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh besar yang mengatakan bahwa orang yang membatalkan nasabnya Pak Alwi maka sanad keilmuannya akan batal. Begitu Mbak Idham. Malah ini jenengan mengeluarkan kaidah baru ataupun statement baru bahwa orang yang mengisbat nasabnya Pak Alwi justru mereka secara otomatis Mbak Idham membatalkan nasabnya Wali Songo. Nah ini otomatis akan bertabrakan juga dengan makalah-makalah pembesar ulama kita Mbak Idham. Nggak takut jenengan Mbak Idham? Ya nggak takut karena ini sudah benal hak wal batil. Oh begitu Mbak Idham, yang kenceng dong suaranya, nanti tak kasih cabai sampean. Baik Mbak Idham, sekarang saya ingin Mbak Idham menjelaskan kepada saya tentang maksud dan tujuan Mbak Idham mengatakan bahwa orang yang mengisbat nasabnya Pak Alwi sama dengan membatalkan nasabnya Wali Songo. Karena secara langsung itu sampean bertabrakan dengan ulama-ulama yang membela secara mati-matian terhadap nasabnya Pak Alwi. Monggo Mbak Idham, saya mau ngerokok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan seperti itu karena itu adalah jawaban dari beberapa kiai atau beberapa gus yang mengatakan kalau kita itu membatalkan nasab Pak Alwi maka sanad keilmuan kita itu runtuh semua. Begitu. Terus? Maka saya jawab, seseorang atau kiai gus yang di sini menurut saya sangat disayangkan karena mereka itu punya jamaah yang banyak
punya santri yang banyak kok mengatakan ketika kita membatalkan nasab habaib maka sanad keilmuan kita itu gugur semua. Nah, pernyataan seperti ini pembelaan yang menurut saya itu tidak pas. Karena apa? Karena ketika saya pahami seorang Gus atau seorang kiai yang berkata demikian, itu mereka itu tidak membaca kebatilan yang lain, atau mereka itu tidak kebatilan, suatu kebatilan itu ada yang tidak terbaca oleh kiai atau Gus tersebut. Begitu. Saya sederhanakan bahasanya ya. Ya. Kiai atau Gus yang mengatakan kalau membatalkan nasabnya habaib atau ba'alwi itu sanad keilmuannya gugur semua. Di sisi lain mereka menurut saya itu ada sesuatu kebatilan yang mereka itu tidak membaca atau bahkan tidak terbaca oleh mereka. Padahal ketika kita amati, ketika kita membenarkan nasabnya Ba'alwi nyambung ke Rasulullah, ini ada beberapa poin kebatilan menurut saya. Ada berapa konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Yang itu batil dan itu membahayakan masyarakat. Satu, ketika kita menerima nasab Ba'alwi, otomatis kita itu menerima kebatilan, yaitu dengan apa? Dengan mengkonsumsi silsilah Wali Songo yang jalurnya itu Ba'alwi. Karena apa saya berkata demikian? Karena para habaib itu selalu menggembar-gemborkan kalau Wali Songo itu jalurnya dari Yaman, Ba'alwi. Begitu. Sedangkan data yang sudah dikaji dan data yang otentik sudah dimusyawarahkan, sudah diuji validitasnya, itu Wali Songo bukan dari Yaman. Bukan Ba'alwi. Bukan Ba'alwi. Bukan dari Yaman dan bukan Ba'alwi. Dari Yaman juga bukan, apalagi dari Ba'alwi. Otomatis ketika kita menerima nasab Ba'alwi, nanti para habaib itu akan lebih leluasa menggembar-gemborkan bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari keluarga mereka. Secara otomatis berarti kita satu membatalkan nasabnya Wali Songo yang ternyata Wali Songo itu ada yang jalur Al-Hasan, ada yang jalur Al-Husaini Al-Qazini. Terus yang kedua, kita itu kan ketika kita amati, habaib itu kan sering sekali mengajarkan wirid-wirid seperti Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Atos, dan lain sebagainya. Saya tidak berbicara rotib tersebut baik atau tidak. Silahkan diamalkan. Silahkan diamalkan sesuai dengan apa namanya keinginan masyarakat, mau milih rotib apa milih yang lain itu kan sudah hak pribadi masing-masing. Cuma begini yang saya itu tidak begitu apa namanya sependapat dengan para habaib. Habaib itu sering, tidak hanya satu dua habib, banyak yang mengatakan kalau amalan rotib itu lebih afdol, lebih tinggi derajatnya daripada ulama-ulama kita atau amaliyah-amaliyah ulama-ulama kita. Nah ini kan konsekuensinya ketika kita menerima, meyakini nasab Ba'alwi, otomatis akan menggeser kedudukan ulama kita di hati masyarakat. Nah ini kebatilan-kebatilan yang menurut saya tidak dibaca oleh gus-gus atau kiai-kiai yang membela Ba'alwi. Itu. Terus Ba'alwi kan sering sekali bercerita tentang
junjungannya, leluhurnya, yaitu Faqih Al-Muqaddam. Ya kan? Ya. Faqih Al-Muqaddam itu diceritakan sedemikian rupa yang seolah-olah itu makom atau derajat kewaliannya itu di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal kita tahu nasabnya Wali Songo banyak yang nyambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Contoh Syekh Zatul Kahfi, terus Sayyid Zain Abdul Qadir yang dijuluki Sunan Gunung Jati 3, terus Sunan Kudus, terus Sunan Giri. Itu kan jalurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu. Dan ketika kita amati, ya, ketika kita amati doktrin-doktrin daripada para habaib yang bercerita tentang Faqih Al-Muqaddam, itu seolah-olah mau menggeser pengaruh Syekh Abdul Ajaran, mau menggeser ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari bumi Nusantara. Ketika kita amati dari narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka, para habaib. Iya kan? Geser dan diganti Faqih Muqaddam. Maksud saya begitu. Nah, ini kan jauh sekali dari akhlak-akhlaknya ulama-ulama kita. Iya kan? Ya. Itu. Terus ada lagi. Dengan kita meyakini nasabnya Pak Alwi, berarti kita mendukung gerakan para habaib yang sering berkoar-koar kalau Wali Songo itu tidak punya keturunan. Berarti ketika kita menerima Pak Alwi sebagai dzurriyyah Rasul, katakanlah seperti itu banyak sekali konsekuensi-konsekuensi kebatilan yang itu harus dikonsumsi oleh masyarakat. Nanti lama-lama masyarakat itu meyakini bahwa Wali Songo ke bawah itu terputus, sudah tidak ada lagi keturunannya. Begitu. Kecuali para habaib. Kecuali para habaib. Dan asumsi masyarakat pada nantinya, pada suatu saat, itu akan berasumsi kalau di Indonesia, di Nusantara ini, yang cucunya Rasulullah itu hanya Mbak Alwi. Sedangkan dzurriyyah Wali Songo itu lenyap. Maksudnya lenyap itu tidak diakui oleh masyarakat. Dan lebih parahnya lagi, dzurriyyah Wali Songo itu tidak punya kedudukan di hati masyarakat, begitu. Padahal Wali Songo sendiri itu kan dulunya itu kan sangat punya kedudukan di hati masyarakat. Karena apa? Karena mampu, satu, yang tadinya agamanya Kapitayan, Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha bisa menjadi Islam. Kedua, yang budayanya itu dominan Hinduistik menjadi Sufistik begini kan. Itu kan kalau tidak punya Wali Songo, kalau tidak punya kedudukan di hati masyarakat, itu tidak akan mampu merubah peradaban sampai saat ini, yang diteruskan sampai saat ini. Begitu. Itu konsekuensi kebatilan yang dikonsumsi oleh masyarakat apabila kita itu menerima nasab habaib. Nah, ini yang menurut saya kebatilan ini yang tidak terbaca oleh kiai-kiai atau gus yang mengatakan kalau membatalkan nasabnya habaib maka ajarannya atau sanad keilmuan kita itu gugur semua. Padahal ketika kita menerima nasab para habaib, justru ajaran Wali Songo yang gugur semua di sini. Begitu. Dan nasabnya Wali Songo juga gugur. Satu, nasab Wali Songo gugur. Dua, ajaran-ajaran Wali Songo itu gugur. Karena sudah tergeser dengan doktrin-doktrin para habaib, ajaran-ajaran Wali Songo ketika kita menerima nasab mereka. Begitu. Itu saja menurut saya. Oke, berarti jelas di sini kalau menerima nasabnya habaib sebagai dzurriyyatun Nabi ada kelaziman dalam bentuk kebatilan-kebatilan yang muncul di dalam masyarakat, yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, yang kemudian secara otomatis
akan membesarkan nama habaib secara mutlak, kemudian menggeser jasa-jasa Wali Songo, bahkan nasabnya Wali Songo pun nantinya akan dilenyapkan, sebagaimana kita tahu Robitoh Alawiyah sebagai induk pencatatan nasab Pak Alwi ini setelah mengeluarkan surat edaran kalau Wali Songo itu sudah tidak punya keturunan lagi di Indonesia. Begitu kira-kira Pak Idham ya? Iya. Mengisbat nasabnya Pak Alwi sama dengan mengganggu nasabnya Wali Songo. Iya, menggugurkan nasabnya Wali Songo dan mengkaburkan sejarah Wali Songo apalagi dan menghilangkan ajaran Wali Songo Oke Mbak Idham. Kemudian gini, kemarin saya juga sempat lihat videonya Habib ini, mungkin nanti bisa disertakan atau enggak, nanti terserah ini Pak editornya. Kemarin ada Habib yang marah betul ketika Habib sedang mengadakan acara haul, ya, ada Habib sedang mengadakan acara haul, kok ada masyarakat yang tetap aktif di majelis taklimnya. Beliau marah betul, sampai keluar kalimat yang saya kira sangat-sangat tidak pantas. Kalau ada tokoh, kiai, ustadz yang tetap buka majelis, tetap mengadakan kajian, tetap istiqomah bahasanya dalam majelis taklimnya, mungkin juga dalam pesantrennya, sehingga dia tidak menghadiri acara atau tidak mengajak masyarakat untuk menghadiri acara haul seorang Habib, itu dianggap sebagai ustadz yang tidak berilmu, sebagai ustadz yang tidak tahu diri dan seterusnya, dengan alasan apapun termasuk istiqomah. Dengan alasan istiqomah ketika ada ustadz yang tetap ngaji walaupun ada acara haulnya habaib, dikatakan oleh habaib ini sebagai manusia yang tidak beradab, yang tidak berilmu, dan bahkan sangat sangat buruk dipandang oleh Habib ini, begitu Mbak Idham. Nah, setahu saya acara haul-haul semacam ini kan juga lazim diadakan di kalangan Nahdliyin kan, di pondok-pondok pesantren juga mengadakan acara haul. Tetapi yang menghadiri acara haul ini kan juga secara sukarela. Kemudian tidak ada istilah untuk menjatuhkan ataupun memaksa kepada orang lain, apalagi majelis-majelis ilmu agar tutup kemudian menghadiri haul seorang tokoh tersebut, kan tidak ada Mbak Idham, di dalam tradisi Nahdliyin kan tidak ada. Ataupun kan tetap bisa lah, misalkan tetap jalan kajiannya, yang hadir di sana orang-orang tertentu saja, kan bisa saja seperti itu. Karena saya kira kalau ditinjau ataupun kita melihat langsung ke lapangan, menghadiri tempat haul siapapun lah, itu kan tidak hanya butuh hadir saja, tapi butuh beraneka macam syarat, ada transportasinya, ada biayanya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana Habib ini menilai seseorang yang tetap istiqomah ngaji dan tidak menghadiri haulnya Habib, dituduh sebagai manusia yang tidak berilmu, Mbak Idham. Kalau menurut Mbak Idham bagaimana ini, Mbak Idham? Kaitannya dengan kebatilan-kebatilan yang sampaikan tadi, ketika kita tetap meyakini Habib adalah dzurriyyatun Nabi, kita otomatis sebagai masyarakat akan tidak berani untuk tidak sependapat dengan Habib yang berkata seperti itu tadi. Majelis kita harus tutup, pondok kita juga tidak boleh melakukan kegiatan, harus semuanya takziman, harus menghadiri haulnya Habib ketika ada acara haul-haul seperti itu, Mbak Idham. Sementara kalau Habibnya satu yang dihadiri, kalau coba bayangkan, misalkan di daerah kita banyak Habib yang haulnya itu tiap bulan, stres kita. Ya kan, majelis kita sering libur, pondok kita juga sering libur kan, gara-gara tetap harus menghadiri haulnya Habib. Bagaimana anak didik kita ketika kegiatannya sering diliburkan? Bagaimana Mbak Idham menurut panjenengan? Monggo Mbak Idham. Nah, itu tadi kenapa saya itu mengatakan kalau kita menerima nasab habaib itu ajaran Wali Songo itu
dikaburkan karena ya itu tadi rata-rata Habib itu bodoh-bodoh begitu doktrinnya. Iya kan? Lo itu nggak bodoh gimana? Nyuruh masyarakat atau mewajibkan sesuatu perkara yang itu tidak wajib kan bodoh namanya. Gimana sih? Mewajibkan masyarakat untuk menghadiri khol. Sekarang maulid saja apa wajib? Maulid Nabi Muhammad. Nah itu makanya itu saya tadi bilang kalau habaib itu doktrinnya itu begitu bodoh-bodoh begitu. Nyuruh masyarakat untuk hadir semua, meninggalkan majelis, meninggalkan ngaji. Itu baru khol. Belum lagi nanti kalau maulid. Maulid nanti kalau kita tidak hadir nanti dituduh tidak mencintai Rasul. Lu apa mencintai Rasul? Harus menghadiri maulid. Kita di pondok itu ngaji nahwu sorof juga karena cinta kepada Rasul. Karena hadis-hadis Quran itu dari bahasa Arab. Maka kita belajar bahasa Arab yang benar. Itu bagian daripada kita mahabbah kepada Rasul. Nah ini yang habaib nggak tahu kan begitu. Bodoh-bodoh, maka saya berkata seperti itu. Karena ajaran-ajaran pesantren, yang pondok pesantren itu adalah ajaran daripada Wali Songo. Itu nanti tergeser. Dikikis juga dengan doktrin harus menghadiri khol, harus menghadiri maulid. Lo apa-apaan? Menghadiri maulid nanti di sana di doktrin lagi. Kamu harus cinta kepada Kanjeng Nabi, kepada habaib. Cinta Kanjeng Nabi itu mereka pasti doktrinnya cuma satu, yaitu apa? Harus menghadiri maulid yang itu dipimpin oleh habib atau yang ceramahnya itu habib. Ini kan bodoh. Apa kita di pondok ngaji nahwu sorof dan lain sebagainya, ngaji fikih, ngaji hadis itu tidak cinta kepada Rasulullah? Justru yang cinta kepada Rasulullah itu ngaji yang benar. Gimana sih? Karena untuk kita memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, kita itu harus ngaji dengan tekun. Begitu loh. Orang solawatan tok piye. Dan begini juga Mbak Idwam. Menghormati maulid, menghormati yaumu wiladatin Nabi, menghormati hari kelahiran Nabi kan juga tidak harus menghadiri majelisnya habaib. Nah, itu. Nah, di pondok misalkan setelah ngaji kita baca Al-Barzanji kan bisa, itu juga dinamakan menghormati maulid. Saya tidak bisa membayangkan seumpama orang-orang yang atau asatid ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang tidak menghadiri acara kholnya habaib, yang tidak menghadiri acara maulid, itu dua orang yang bodoh, yang tidak mencintai nabinya, ini kacau balau nantinya. Ya bayangkan seumpama di daerah sini lah, seperti tadi saya katakan, habibnya nggak cuma satu, di mana-mana punya majelis, di mana-mana menjadi wali, kan mereka gampang banget menjadikan wali dari golongan mereka kan seperti itu. Dan walinya ini juga seolah-olah hanya mereka yang pantas menjadi wali, yang lain tidak. Sana khol, malam Rabu, malam Jumatnya khol sana lagi, malam Sabtunya khol sana lagi, malam Minggu khol sana lagi. Setelah khol bulan Maulid masuk. Nah, kalau begitu otomatis begini Mbak Idwam, otomatis ketika bulan Maulid semua habib yang memiliki masjid akan mengadakan maulid juga kan. Satu, membebani masyarakat dengan tarikan-tarikan, mereka juga pasti akan narik masyarakat. Akhirnya apa? Malam Kamis ada acara khol, libur pesantren, majelis taklim libur semua, harus hadir maulid semua. Malam Jumat libur lagi karena ada khol yang habib yang satu lagi. Malam Sabtunya harus maulid, malam Minggu maulid lagi. Kapan ngajinya? Nah, itu tidak hanya menggeser ajaran Wali Songo, tapi juga meruntuhkan ajarannya Rasulullah, Kanjeng Nabi itu sendiri. Nah, itulah kebatilan yang mungkin panjenengan maksud, yang tidak terbaca oleh Rois Am PBNU. Ya, begitu. Oleh tokoh-tokoh besar kita yang sampai sekarang masih membela Pak Alwi. Padahal ini sudah nampak jelas. Yadharul haq. Al-haq ini sudah betul-betul jelas, sehingga sudah saatnya lah Mbak Bam. Mungkin ya masyarakat juga terus harus berbicara lah, jangan kemudian diam saja, karena ini kebatilan sudah begitu jelas di depan mata kita. Kemudian gini juga Mbak Idwam, Rois Am PBNU kita, Rois Am PBNU menuduh ulama-ulama dan yang mengikuti ulama tersebut yang meyakini habaib bukan zuriatun Nabi dituduh sebagai orang Wahabi, sebagai orang Khawarij. Nah, ini saya kira juga Rois Am PBNU
yang saat ini dijabat oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar kan, itu sudah melakukan sesuatu yang aneh menurut saya. Aneh dalam arti apa? Ini kan nggak boleh seperti ini, Mbak Itbam. Menuduh kan, melemparkan sebuah tuduhan yang saya kira sangat ekstrim terhadap Kiai Maduddin Usman, Gus Abbas, yang selama ini begitu getol. Beliau-beliau ini membela Nahdliyin, membela Banser saat Banser direndahkan oleh FPI. dengan tegas banget ini. Saat Iya. Ansor dituduh ada PKI-nya di dalam, yang membela siapa? Gus Abbas. Kok sekarang dituduh sebagai orang Wahabi kan? Bagaimana ini Kiai Miftahul Akhyar, maksudnya bagaimana? Ini kan sebuah fitnah kan? Sementara beliau pasti tahu lah fitnah asyaddu minal qatl. Kenapa sampai terjadi semacam ini, Mbak Itbam? Karena habaib itu kan batil. Maka seseorang yang membela kebatilan tersebut otomatis dengan kebatilan yang lain. Itu maksud saya. Akan memunculkan kebatilan-kebatilan yang lain. Iya, dan memunculkan kebodohan. Mau perkara batil kok dibela, pasti cara membelanya itu bodoh. Begitu. Cara membelanya dengan cara kebatilan pula. Iya. Tidak peduli siapapun, Mbak Itbam. Iya, itu. Lihat saja. Kiai, Gus, mau ngalim apapun, kok membela habaib, pasti malah kelihatan bodohnya nanti. Begitu. Kenapa? Membela perkara yang sudah batil, membela perkara yang sudah terlihat kebatilannya kok dibela, pasti membelanya itu bodoh. Dan begitu. Akan nampak kebodohannya. Dan akan nampak kebodohannya. Begitu. Maka dari dulu itu kami PWILS kan sudah memperingatkan para kiai, para gus itu supaya jangan membela habaib, biarkan mereka yang menjawab. Ya. Biarkan para kiai, para gus ketika mungkin masih meyakini nasabnya habaib sebagai min jumlati dzurriyyati rasul, minggir dulu lah, biar mereka yang menjawab, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti kita tabrak. Begitu. Enggak pandang bulu itu mau kiai besar, mau pondoknya, santrinya jumlahnya itu jutaan, puluhan ribu, tetap ditabrak. Begitu. Maka lebih baik diam saja. Diam saja. Begitu. Habaib saja yang jawab, begitu loh. Habaib yang bertanggung jawab atas kebatilan ini, karena sudah mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, terus mengkaburkan sejarah, terus membuat makam palsu. Biar mereka yang menjawab, kiai nggak perlu menjawab, nggak perlu membela, biarkan. Begitu. Kalau membela nanti ya jadi begitu, akhirnya aneh loh. Statementnya kan aneh-aneh sekali yang membela itu, menuduh kita itu khawarij dan lain sebagainya, menuduh Wahabi. Kan bisanya cuma menuduh saja. Yang intinya nanti malah secara mungkin tidak sengaja dengan kiai tersebut atau gus tersebut membela habaib, malah mengeluarkan statement-statement yang itu sebenarnya bukan fakta tapi malah fitnah, begitu loh. Maka lebih baik diam saja. Eman-eman santrine. Begitu loh. Santri sudah banyak kok bicara seperti itu. Ini apa-apaan? Iya kan? Ya. Termasuk ya itu tadi yang panjenengan sampaikan, Miftah kan, menuduh sesuatu yang bukan fakta. Kita lihatlah Gus Abbas. Kita tahu betul siapa sih Gus Abbas? Ya, saya itu mengidolakan Gus Abbas itu dari kelas 4 MI. Ini sebelum ada konflik ini. Iya, dari kelas. Kita mengidolakan Gus Abbas. Dari tahun 2024 itu saya kan kelas 4 MI kalau nggak salah. Itu saya sudah mengidolakan beliau. Tapi kalau kita lihatlah sejarahnya Gus Abbas, ceramahnya itu kontennya memang tentang NU, terus membela NU terus. Iya. Karena beliau juga putra dan cucu dari tokoh besar Nahdlatul Ulama. Yang sepak terjangnya siapa, semuanya tahu. Di mana-mana Gus Abbas ketika ceramah pasti yang dibela NU, yang dipromosikan NU, yang diserang Wahabi. Kok sekarang dituduh Wahabi oleh siapa? Kiai Miftahul Akhyar. Kan aneh Kiai Miftahul Akhyar, saya kira bukan hanya membela, tapi sudah menyerang dengan serangan-serangan yang saya kira, saya khawatir sampai menghalalkan segala cara termasuk fitnah dalam hal ini, Mbak Itbam. Kemudian mohon maaf ini kemarin Gus Abbas juga sempat mengomentarinya dan
saya kira beliau agak hold up saya kira ya, karena tuduhan yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhir terhadap beliau bahwa orang-orang yang membela Kiai Mat itu dituduh Wahabi. Saya kira beliau hold up. Nah, ini saya kira yang lain lah, misalkan mau membela ya jangan dengan cara seperti itulah ya. Nanti muruah NU dan muruah para kiai dan Gus itu akan jatuh malah. Contoh PBNU saja. PBNU itu kan sudah terbiasa PBNU itu sudah terbiasa membahas tema-tema yang berat, tema-tema yang internasional. Contoh fikih peradaban. Ya kan, dulu zamannya Kiai Said, Islam Nusantara, itu kan tema-tema yang internasional levelnya. Sekarang membela Habaib kok jadi pemikirannya begitu loh. Kan lucu. Kayak terjun dari langit gitu. Iya, sudah membahas tema-tema yang rumit, yang itu tema-tema tersebut hanya bisa dijangkau oleh akal-akal raksasa. Taruhlah akal-akal ulama. Membahas fikih peradaban, membahas Islam Nusantara, membahas bahaya-bahaya gerakan-gerakan Islam transnasional. Sudah biasa membahas tema-tema yang berat. Ikut andil dalam konflik Palestina dan lain sebagainya. Levelnya sudah terbiasa membahas tema-tema yang global. Membela Ba'alwi jadi bodoh begitu. Karena apa? Membela kebatilan. Logikanya kan kayak gini juga, Mbak Idam. Kalau masalah Ba'alwi ini sebenarnya kan siapapun bisa berkomentar kan. Dan anak kecil pun, maksudnya santri-santri yang baru kemarin juga tahu lah mana yang hak dan mana yang batil. Tidak ada santri itu kan terlihat kok kayak gini. Mohon maaf, ini saya kembali ke satu objek saya tadi, Pak Idam. Tuduhan oleh Kiai Miftahul Akhir terhadap Gus Abbas dan Kiai Matuddin sebagai Wahabi dan Khawarij. Itu kan anak kecil bisa melihat lah, otomatis akan bertanya-tanya kok sampai seperti ini beliau. Yang otomatis akan menjatuhkan muruah beliau sendiri. Dan karena pada saat ini beliau berada di pucuk kepemimpinan Nahdlatul Ulama, juga PPNU juga ikut terbawa. Sehingga saya jadi tambah yakin kalau memang Habaib ini bukan dzurriyyatun Nabi. Bukannya kami diancam seperti itu kemudian berbalik takut, tidak. Otomatis juga akan banyak kan orang-orang yang mungkin perasaannya seperti saya ketika Kiai Miftah mengatakan Khawarij Wahabi terhadap siapapun yang mau ngingkari nasabnya Ba'alwi akan takut dengan Khawarij dan Wahabinya. Kemudian berhenti membela Kiai Imam, tidak, justru semakin garang. Kayak Mbak Idam ini kan. Padahal tadi kan suaranya nggak keluar. Sekarang kayak makan sampai 11, kayak makan cabai 11 ini gacor banget. Nah ini Mbak Idam, menurut panjenengan apakah sudah mencapai batas maksimal ini orang-orang yang duduk di PBNU, khususnya yang kemarin baru menuduhkan Khawarij dan Wahabi terhadap kita, sudah mencapai batas maksimal sehingga Gus Abbas sampai meresponnya dengan respon yang saya kira bisa dikatakan sebagai khotbah dari beliau, Mbak Idam? Ya menurut saya itu sudah kebangetan. Karena apa sudah kebangetan? Karena NU, PBNU khususnya itu kan saya sudah sering menyampaikan, yang paling betul menggembar-gemborkan bahwa ajarannya atau dakwahnya atau ideologi dakwah yang digunakan oleh PBNU, oleh NU itu kan ajarannya atau ideologi dakwahnya Wali Songo. Kan begitu kan? Yeah. Kok Wali Songo sejarahnya dibelokkan, nasabnya dibelokkan, kok malah membela yang seseorang yang justru malas membelokkan nasabnya Wali Songo itu sendiri, membela sekelompok orang yang justru menjadi fa'il, menjadi subjek yang membelokkan sejarah Wali Songo itu sendiri, atau membelokkan tidak hanya membelokkan ya, tapi memutuskan nasab Wali Songo ke bawah. Begitu kan aneh.
Iya, iya, iya. Durhaka itu sudah. Dan kuat. Kalau kualan nggak tahu saya. Itu kan ranahnya Ya Gusti tiru Allah. Habib lah. Yang jelas kan secara syariat kan sudah durhaka kepada guru kita yaitu Wali Songo. Iya, iya. Berarti PBNU kan dulu-dulunya kan sering menggambar-gemborkan bahwa dakwahnya, ideologi dakwahnya, harokah dakwahnya itu kan mengikuti polanya Wali Songo, mengikuti sistematikanya Wali Songo, mengikuti ajarannya Wali Songo. Begitu kan? Kok sekarang membela sekelompok orang yang mengatakan zuriyahnya Wali Songo? Iya, Tidak ada. tidak ada. Kalau kan begitu. Berarti justru yang sanadnya itu gugur malah mereka, bukan kita. Gugur dengan Wali Songo. Iya kan? Ya, Ya iya begitu. ya mungkin ini apa batas maksimal sebenarnya yang dilakukan Karena sudah oleh- kebangetan. Iya, sehingga menyebabkan Gus Abbas itu sampai meresponnya dengan respon yang saya kira sudah bisa dikatakan sebagai godop. Iya. Secara ilmiah, kalau mau ilmiahan, ya jelas Wali Songo nggak. Nasab Wali Songo itu, Wali Songo ke bawah maksud saya, Ya. itu kan diputuskan atau ditiadakan, dinafikan oleh para habaib. Termasuk oleh Roberto Alawiyah sendiri. Iya. Padahal nasabnya Wali Songo itu kan tercatat itu di keraton-keraton. Keraton itu lebih dulu berdiri daripada Roberto Alawiyah. Dan keraton kerajaan itu kan memang mencatat silsilah leluhurnya. Kerajaan kan itu sudah pasti ya kan. Ya, Berbeda ya. dengan Roberto Alawiyah yang gak jelas asal usulnya itu. Dulunya organisasi kok bisa jadi lembaga pencatat nasab itu apa-apaan. Iya kan? Kalau nasabnya sendiri enggak apa-apa, nasabnya Kanjeng Nabi. Iya. Dulunya itu organisasi itu pun menjadi kontroversi dengan sesama imigran Yaman yang akhirnya sebagian yang non Ta'alwi itu membuat Al-Irsyad itu. Kan begitu. Ya, ya, ya. Apalagi Mbak Idham? Ya sudah itu saja. Sudah. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya nampak jelas, yang bisa dilihat oleh siapapun lah bisa melihatnya. Yang membela habaib sebagai dzurriyyatun Nabi, hujah-hujahnya ataupun serangan-serangan mereka terhadap Kiai Mbah dan Gus Abbas ini akan tampak jelas adalah merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh besarnya ya sudah yang paling besar di dalam tubuh NU saat ini kan beliau Isam kita kan. Nah itu kan sudah sangat jelas dan bisa dilihat oleh siapapun. Kok menuduh Gus Abbas sebagai Khawarij dan Wahabi kan ini akan saya kira senjata makan tuan Mbak Idham ya, senjata makan tuan. Lepas dari sejak Pak Isam PBNU kita Ki Miftahul Akhir dulu sempat membela habaib, membela FPI pada saat beliau belum menjabat sebagai Isam. Lepas dari itu semua lah, yang jelas pada saat ini beliau mencoba untuk mematahkan argumen-argumen Kiai kita, Kiai Imad, Gus Abbas dan seterusnya dengan argumen-argumen yang tidak masuk akal, sehingga menjatuhkan muruah beliau sendiri dan tentunya membawa Nahdlatul Ulama. Nih, saya mau menyampaikan satu lagi. Apa, monggo? Tapi ini mengandung sentimen. Tapi ini saya pengen menyampaikan. Silahkan. Menurut saya, PBNU itu ada kesalahan. Ya. Kesalahan melangkah begitu. Dalam hal PBNU dulu itu kan sering menggembar-gemborkan mengikuti Wali Songo. Kesalahannya di mana? Kesalahan daripada PBNU itu saya tidak pernah dengar PBNU itu sowan-sowan ke keraton-keraton, sowan-sowan ke dzurriyyah Wali Songo. Ini kesalahan PBNU. Begitu. Kan kalau begini loh. Contoh begini, PBNU kita lah. Kita itu mendeklarasikan ke masyarakat kalau kita itu ajarannya itu mengikuti Wali Songo. Sistematika dakwah yang kita anut itu
Wali Songo. Otomatis kita kan harus tahu betul Wali Songo itu siapa. Iya kan? Ya. Wali Songo itu siapa? Secara historis itu bagaimana? Secara data yang valid itu bagaimana? Kan harus begitu. Nah, kesalahannya PBNU itu saya ya mungkin sudah sowan, mungkin saya yang nggak tahu ya. Tapi Ya. kan saya bilangnya itu nggak dengar. Saya itu nggak dengar PBNU itu mendekati mungkin Kesultanan Banten, mencari data-data yang valid tentang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, atau rawuh ke Cirebon, Kesultanan Cirebon, atau rawuh ke Mataram, atau rawuh ke Demak Bintoro dan lain sebagainya. Mencari data-data Wali Songo, sejarah-sejarah Wali Songo, ajaran-ajaran Wali Songo yang secara data otentik itu memang benar-benar soheh. Kan seharusnya yang menggali itu kan secara struktural, secara kelembagaan, tidak personality kayak Kiai Imad. Maka saya lebih cenderung mengatakan Kiai Imad itu sebenarnya sudah berjasa untuk PBNU, walaupun Kiai Imad mungkin tidak duduk di PBNU, sudah menolong PBNU, tapi dituduh Wahabi dan Khawarij. Nah, itu anehnya begitu. Seharusnya kan PBNU secara struktural, secara harokah yang resmi kelembagaan, resmi NU, resmi organisasi secara resmi, itu kan harus meneliti sejarah Wali Songo yang valid. Iya kan? Punya kewajiban. Karena apa? Yang digembar-gemborkan itu tidak hanya personality. Saya Kiai NU, saya mau menelisik sejarah begitu. Wali Songo yang soheh itu bagaimana? Tidak hanya itu. Harusnya secara keorganisasian yang resmi itu harus begitu juga. Nah, kesalahannya PBNU itu di situ menurut saya. Begitu. Kalau saya tambahin lagi Mbak Idwam, kesalahannya satu lagi, berarti dua ini. Ya satu itu kan yang sudah sampaikan tadi. Kedua, kesalahannya yang sangat fatal saya kira adalah pada saat polemik ini muncul, ya kan? Bukannya kemudian ya rawuh lah. Maksudnya Dzurriyyah Wali Songo itu dirawuhkan, kemudian dirangkul semua karena Kiai Imad sendiri termasuk Dzurriyyah Wali Songo. Gus Abbas Dzurriyyah Wali Songo, tapi malah diserang dengan serangan seperti itu, Mbak Idwam. Seharusnya sebelum misalkan mau menyerang seperti itu, ya nanti dulu sebelum mengatakan Kiai Imaduddin Utsman Gus Abbas sebagai Wahabi dan Khawarij, soalnya dulu lah Gus Abbas sebagai bentuk takziman dari PBNU terhadap Dzurriyyahnya Wali Songo. Saya karena melihatnya dari situ kan Mbak Idwam, PBNU lah yang rawuh sana. Iya kan? Yo paling enggak, kalau enggak mau rawuh, ya jangan dulu-dulu melemparkan fitnah sebagai Khawarij dan Wahabi, tapi adakan forum dulu. Ya paling enggak Dzurriyyahnya Wali Songo dulu lah. Curut-curut seperti kita ya enggak perlu kan? Enggak perlu. Dzurriyyah Wali Songo dikumpulkan, diklarifikasi kok seperti ini. Oh malah sekarang dituduh sebagai Khawarij dan Wahabi. Bukan hanya membatalkan nasabnya Wali Songo ketika tetap meyakini Habib sebagai Dzurriyyah Nabi. Bukan hanya menghilangkan sejarah, tetapi justru menuduh Dzurriyyahnya Wali Songo sebagai Wahabi dan Khawarij. Padahal katanya mereka harokah dakwahnya adalah harokah dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, malah sekarang dituduh Wahabi dan Khawarij. Berarti yang su'ul adab itu ya PBNU terhadap ilmuwan. Kenapa? PBNU mengadopsi dakwahnya Wali Songo, tetapi mengfitnah dzurriyyahnya begitu. Terus sekarang kita ini kan juga baru muncul itu seperti itu Mbak Idwam. Sama juga saya kira seperti itu karena dari tadi kan ngobrolnya masalah apa kehabisan gas di rumah kan. Terus sekarang justru yang su'ul adab adalah PBNU terhadap Wali Songo dan Wali Songo itu sendiri. Iya. Dengan apa? Dengan bentuk menuduh Dzurriyyahnya Wali Songo sebagai Khawarij dan Wahabi, walaupun tidak secara keseluruhan. Ya. Oke, saudara-saudara, ini kayaknya sudah terlalu ekstrim ini. Saya takut betul. Takut kenapa? Tetap saya kembali ke awal bahwa ada ayat yang mengatakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Saat semuanya akan bisa berbalik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil itu yang pertama, yang kedua bahwa Allah juga berfirman seperti yang saya sampaikan kemarin, Baiklah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, walaupun ini tuh untuk orang yang tidak yang tidak Islam misalkan, tetapi saya kira ini patut kita waspadai sebagai insan yang beriman, takut kita waspadai dalam diri kita sendiri, termasuk saya, jangan-jangan saya ini salah dan merasa benar. Artinya hal itu semoga tidak lepas terus dari kita walaupun kita punya keyakinan yang kuat, bahkan sampai tadi menyampaikan dan menyimpulkan bahwa PBNU ada terhadap Wali Songo dan terhadap zuriyahnya Wali Songo, walaupun sebagian termasuk Gus Abbas, karena Ki Miftahul Akhyar sebagai ulama PBNU telah menuduh Gus Abbas sebagai Wahabi dan Khawarij. Begitu Mbak Imam ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Saudara-saudara, mohon maafkan kami atas segala apa yang telah kami sampaikan, lepas dari benar dan tidaknya apa yang kami sampaikan. Kami meyakini bahwa apa yang kami sampaikan adalah sesuatu yang hak dan harus kami sampaikan sesuai dengan dawuhnya kanjeng Nabi, qulil haq walau kana murran, akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.